Seorang pengendara motor pencari barang bekas tewas seketika usai ditabrak bus Transjakarta di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat Sutrisno mencari barang bekas tengah melintas di Jalan Raya Pasar Minggu. Tiba-tiba saja, bus Transjakarta jurusan Kampus UI Manggarai menabrak korban hingga tersangkut di kolong bus. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Lagi melintas. Itu ditabrak oleh sama siapa, Bu? Saya juga nggak tahu. Pokoknya saya lihat cuma ada di kolong busway doang. Berarti itu kendaraan rongsongan itu lagi melintas, Bu, ya? Iya. Oh, bukan lagi nyebrang atau berhenti, Bu, bukan? Bukan. Oh, siap. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Pasar Minggu Raya mengarah ke Pancoran mengalami kemacetan. Sementara kasus ini ditangani di Telantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Demo tolak tambang di Kendari berakhir ricuh. Meski damai dengan keluarga, kasus konvoi moge tabrak bocah kembar tetap berjalan. Jalani prosesi ritual Kendi Nusantara, Jokowi akan bermalam di ibu kota negara baru. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Bernadetta Ginting yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Deta, selain 3 informasi tadi, kita miliki informasi apa lagi? Selamat sore Davi, selamat sore juga pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi dari ratusan mahasiswa yang bentrok dengan petugas Satpol PP pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bentrokan terjadi saat mahasiswa menggelar aksi menolak aktivitas tambang yang beroperasi di Wawoni, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sulawesi Tenggara bentrok dengan aparat Satpol PP Senin siang. Aksi saling lempar batu dan kayu di depan kantor gubernur ini terjadi karena mahasiswa memaksa menerobos masuk namun dihalangi petugas. Bahkan petugas Satpol PP mengejar mahasiswa hingga ke depan gerbang Mapolda Sulawesi Tenggara. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Gubernur Sulawesi Tenggara segera mencabut izin usaha pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Konawe, Kepulauan. Mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera mencabut seluruh izin usaha pertambangan di Konawe, Kepulauan. Yang kedua, mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara atau yang mewakili pada saat ini untuk menuju kembali atau mengevaluasi peraturan daerah Konawe, Kepulauan nomor 2 tahun 2021. Menurut pendemo, aktivitas pertambangan telah menimbulkan konflik sosial antar warga Wawoni. Selain itu, izin usaha pertambangan di PT GKP juga menyalahi undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Ribuan suku Rongkong mengepung Mapolres Palopo. Mereka menuntut agar seorang peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan diproses secara hukum karena dianggap menghina suku Rongkong.
Ribuan suku Rongkong menggelar aksi di depan Mapolres Palopo untuk menuntut Iriani yang diduga kuat menghina suku Rongkong melalui karya ilmiah yang dimuat di website Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Dalam penelitian Iriani menulis jika suku Rongkong merupakan etnis Kaunan atau kata Kaunang Tai Manu yang merupakan posisi paling bawah dalam stratifikasi sosial di Luwu. Tulisan tersebut membuat etnis suku Rongkong tersinggung hingga mempolisikan Iriani. Mengatakan bahwa hari ini memproses Iriani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun sebelum itu kami meminta agar dilakukan mediasi. Karena di dalam mediasi nanti ada beberapa tuntutan yang kami layangkan berupa mengenai tentang permintaan maaf Iriani terhadap dengan menggunakan media nasional sebanyak 3 kali berturut-turut dan juga. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, 20 petak kamar kontrakan di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat ludes terbakar pada Senin pagi tadi. Diduga kebakaran dipicu percikan listrik dari stop kontak yang melebihi daya. Api membakar habis 20 petak kamar kontrakan di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat Senin pagi. Saat kejadian, warga sedang menjalankan sholat subuh sehingga tidak bisa menyelamatkan harta bendanya. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak menyebar ke rumah-rumah lain di kawasan yang padat penduduk ini. Menurut Ketua RW, kebakaran ini terjadi karena salah satu penghuni kontrakan meninggalkan telepon genggam dalam keadaan diisi daya. Diduga muncul percikan api dan menyambar bahan mudah terbakar. Itu berasal dari salah satu warga yang sedang cas HP, tinggal sholat subuh. Di koneksi tersebut banyak colokan-colokan yang lainnya, entah TV segala macamnya ada. Begitu yang bersangkutan sholat subuh, api sudah besar. Kebetulan yang bersangkutan juga di dalam ruangannya ada tumpukan pakaian dagangan. Jadi mau nggak mau terbakar dengan mudah. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian oleh 12 unit pemadam kebakaran. Akibat kebakaran ini, 30 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hari ini Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan titik 0 km Ibu Kota Negara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Selain melakukan prosesi ritual Kendi Nusantara, Jokowi juga akan bermalam di lokasi tersebut. Presiden Joko Widodo Senin pagi mengunjungi kawasan titik 0 km Ibu Kota Negara atau IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo Didampingi Ibu Negara, sejumlah menteri serta kepala dan wakil kepala otorita IKN, Jokowi melakukan prosesi ritual Kendi Nusantara. Dalam ritual ini, para gubernur dari 34 provinsi menyerahkan tanah dan air yang telah dibawa dari wilayah masing-masing kepada Presiden. Presiden kemudian menuangkan tanah dan air tersebut ke dalam sebuah gentong. Ritual Kendi Nusantara kemudian ditutup dengan doa bersama. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Usai ritual Kendi Nusantara, Jokowi dan para gubernur menanam pohon kasairahnya masing-masing di lokasi yang tak jauh dari Tugu titik 0 km. Jokowi rencananya akan bermalam di lokasi ini sebelum melanjutkan agenda kerja esok hari. Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dituntut 8 tahun penjara dalam kasus dugaan terorisme. Munarman menilai tuntutan jaksa tidak serius. Munarman dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada Senin siang dalam sidang online di PN Jakarta Timur. Tuntutan telah dikurangi masa penahanan terdakwa. Menurut Jaksa, hal yang memberatkan karena Munarman tidak mendukung pemerintah dalam memberantas terorisme serta pernah dihukum dan tidak menyesali perbuatannya. Sementara yang meringankan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Dituntut 8 tahun penjara, pihak Munarman malah menilai tuntutan jaksa tidak serius karena mengira akan dituntut mati.
Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melalui apa yang melakukan jahat atau percobaan atau pembantuan bersama pelaku terorisme yang. Pemirsa, Bareskrim Polri menyita aset milik Doni Salmanan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain motor dan juga mobil, rumah mewah Doni Salmanan juga turut disita. Dengan menggunakan 3 truk towing, Bareskrim Mabes Polri kemarin membawa kendaraan mewah milik influencer sekaligus afiliator platform Quotex Doni Salmanan di Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penyitaan dilakukan usai polisi melacak aset terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Doni Salmanan. Selain motor dan mobil mewah, polisi juga menyita rumah mewah Doni Salmanan. Rumah Doni Salmanan juga telah dipasang garis polisi sejak hari Sabtu. Sebelumnya, Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait dengan kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang melalui platform Quotex. Doni Salmanan dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, istri Doni Salmanan hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Namun istri Doni Salmanan dan manajernya mangkir dan akan dijadwalkan ulang. Berikut ini konferensi pers dari Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Terkait update kasus DS dengan platform Quotex, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kembali terhadap 2 orang saksi, sehingga total saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 28 orang saksi. Dengan rincian 20 saksi dan 8 dari saksi ahli, yaitu 2 dari ahli bahasa, 2 dari ahli ITE, 3 dari ahli pidana, dan 1 ahli investasi. Kemudian penyidik juga akan melakukan pemeriksaan saksi tambahan, ya ini untuk para korban platform Quotex. Ini akan dilakukan pemeriksaan saksi lagi. Sampai saat ini penyidik telah melakukan penyitaan beberapa barang atau aset milik saudara DS. Yang pertama, ada 1 unit rumah di wilayah Soreang, kemudian 1 unit rumah di Kota Bandung, kemudian 1 unit kendaraan Porsche 911 Carrera 4S, kemudian 2 unit kendaraan Honda CR-V, kemudian 1 unit kendaraan Fortuner, kemudian 2 unit kendaraan Kawasaki Ninja, kemudian 1 unit kendaraan motor BMW. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, manajer DS, yaitu saudara EJS dan istri daripada DS atas nama saudari DNF belum memenuhi panggilan penyidik hari ini dan akan dijadwalkan ulang oleh penyidik untuk dilakukan Toko kelontong di Banjarnegara, Jawa Tengah masih menjual minyak dengan harga normal. Warga mengantri. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.